Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Diani dari Prodi Diploma 3 Kebidanan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kesehatan reproduksi. Pengertian KESPRO menurut WHO adalah suatu keadaan fisik, mental, dan sosial yang utuh, bukan hanya bebas dari penyakit kecacatan dalam segala aspek yang berhubungan dengan sistem reproduksi, fungsi, dan prosesnya. Definisi kesehatan. Kesehatan merupakan keadaan fisik, mental, dan sosial, kesejahteraan, dan bukan hanya ketiadaan penyakit atau kelemahan. Sedangkan dalam Piagam Ottawa dikatakan bahwa kesehatan merupakan sumber daya bagi kehidupan sehari-hari, bukan tujuan hidup. Selanjutnya, definisi reproduksi. Reproduksi bisa diartikan sebagai proses kehidupan manusia dalam menghasilkan kembali keturunan. Proses secara sederhana dapat diartikan juga sebagai kemampuan untuk membuat kembali dalam kaitan dengan kesehatan. Reproduksi diartikan sebagai kemampuan seseorang memperoleh keturunan. Terdapat 4 komponen KESPRO. Yang pertama, kesehatan ibu dan bayi baru lahir. Yang kedua, keluarga berencana. Yang ketiga, KESPRO remaja. Yang keempat, PMS dan HIV/AIDS. Selanjutnya yaitu ada tujuan umum KESPRO. Tujuan umum KESPRO memberikan pelayanan kesehatan reproduksi yang komprehensif kepada perempuan termasuk kehidupan seksual dan hak-hak reproduksi perempuan, meningkatkan kesadaran dan kemandirian perempuan dalam mengatur fungsi dan proses reproduksinya yang pada akhirnya dapat membawa pada peningkatan kualitas kehidupannya. Selanjutnya ada tujuan khusus KESPRO. Terdapat 4 tujuan khusus KESPRO. Yang pertama, kemandirian wanita, peran dan fungsi reproduksinya. Yang kedua, tanggung jawab sosial wanita, kapan hamil, jarak kehamilan, dan jarak anak. Yang ketiga, tanggung jawab sosial laki-laki. Yang keempat, dukungan pria dalam membuat keputusan, mencari informasi, dan pelayanan yang memenuhi KESPRO. Untuk selanjutnya ada sasaran KESPRO. Terdapat 3 sasaran KESPRO. Yang pertama, laki-laki dan perempuan usia subur. Yang kedua, remaja, putra-putri yang belum menikah. Yang ketiga, pekerja seks masyarakat yang termasuk keluarga sejahtera. Selanjutnya ada sejarah KESPRO. Sejarah perkembangan kesehatan reproduksi sudah mulai dirintis sejak terjadinya pertambahan penduduk yang semakin cepat di banyak negara, mulai menimbulkan keprihatinan pada pertemuan PBB yang diadakan pada tahun 1995 dan 1965. Hal ini terjadi isu yang penting. Tahun 1960, Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) memperkenalkan program keluarga berencana yang mendapatkan dukungan dari banyak negara. Namun, karena ada efek sampingnya, maka pada tahun 1975 sampai 1985 timbullah isu kependudukan. Untuk selanjutnya ada siklus KESPRO. Konsep kesehatan reproduksi menggunakan pendekatan siklus kehidupan perempuan atau pelayanan kesehatan reproduksi dilakukan sejak dari janin sampai liang kubur atau biasa juga disebut dengan continuum of care moment cycles. Kesehatan reproduksi menggunakan pendekatan sepanjang siklus kehidupan perempuan. Hal ini disebabkan status kesehatan perempuan semasa kanak-kanak dan remaja mempengaruhi kondisi kesehatan saat memasuki masa reproduksi, yaitu saat hamil, bersalin, dan masa nipas. Untuk selanjutnya ada kebijakan pemerintah tentang KESPRO. Kebijakan kesehatan reproduksi merupakan salah satu determinan penting pencapaian tujuan pembangunan kependudukan dan kesehatan di Indonesia. Angka kematian ibu atau AKI, perkawinan usia dini, dan angka fertilitas total fertility rate atau TFR merupakan sebagai indikator yang menunjukkan pentingnya peran kebijakan kesehatan reproduksi tersebut. Tulisan ini mengkaji perjalanan implementasi kebijakan kesehatan reproduksi di Indonesia serta implikasinya terhadap perkawinan usia muda, TFR, dan AKI. Untuk selanjutnya yaitu paket pelayanan terpadu KESPRO. Terdapat
6 paket pelayanan terpadu Kespro. Yang pertama, kesehatan ibu dan bayi baru lahir. Yang kedua, keluarga berencana atau KB. Yang ketiga, kesehatan reproduksi remaja. Yang keempat, pencegahan dan penanggulangan IMS, HIV, AIDS. Yang kelima, pencegahan dan penanggulangan komplikasi. Yang keenam, pencegahan kanker pada usia lanjut atau lansia. Untuk selanjutnya yaitu yang terakhir, kesehatan menurut undang-undang. Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia memutuskan menetapkan Undang-Undang tentang Kesehatan Bab 1 Ketentuan Umum Pasal 1 dalam undang-undang ini. Yang dimaksud dengan kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.